Purbaya Yudisadewa baru dilantik menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani, langsung arogan dan tunjukkan nir empati. Purbaya pun langsung menuai berbagai kritikan. Pertama, karena dia mengatakan tuntutan 17+8 hanya datang dari sebagian kecil masyarakat. Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu hidupnya masih kurang ya. Once saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo. Padahal tuntutan itu hadir dari aksi besar rakyat yang membuat negara bergejolak. Tapi aneh, di benak sekelas menteri seperti ini, menganggap itu tuntutan hanya sekelompok kecil warga. Saya jadi mempertanyakan kapasitasnya menjadi Menteri Keuangan. Karena jelas dia tidak memahami tuntutan rakyat dan gerakan demonstrasi yang meluas di semua daerah. Padahal seorang Menteri Keuangan harus paham data dan fakta dan tidak boleh keliru. Kedua, dengan sombongnya mengaku dia cukup jago sehingga dipilih Prabowo menjadi Menteri Keuangan. Bagi saya, orang arogan atau sombong seperti ini biasanya hanya bermulut besar, tapi tidak becus dalam bekerja. Kita nantikan dan evaluasi bersama kinerja Menteri satu ini. Ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance, Fadli Hasan, menilai Purbaya bukan pilihan terbaik menjadi Menteri Keuangan. Karena dia belum memiliki pengalaman mengelola fiskal secara langsung dan ekonomi secara keseluruhan. Sehingga menurut Fadil sebenarnya Purbaya bukan pilihan terbaik. Gaya Purbaya dengan Sri Mulyani memang beda jauh. Sri Mulyani sangat low profile, padahal dia mantan Direktur Bank Dunia, menjadi Menteri Keuangan di 3 presiden, SBY, Jokowi, dan Prabowo. Ekonomi Indonesia pun mampu bertahan di tengah hantaman badai COVID-19 berkat kemampuan Sri Mulyani. Tapi Sri Mulyani tidak pernah sombong. Tapi Purbaya ini belum punya prestasi apa-apa, tapi sombongnya bukan main. Sejumlah kritikan publik pun berdatangan. Salah satunya datang dari Pak Iyas Subiakto. Rekan-rekan, kita komentari resapel kabinet, resapel kecil-kecilan kata orang. Nah, kita fokus saja pada penggantian Menteri Keuangan ya. Kalau yang lainnya itu kita anggap aja pelengkap peserta saja gitu. Ya terus ada pertanyaan kemarin loh, Raja Juli kok nggak ikut gitu. Mungkin kloter berikutnya aja lah gitu kan. Nah, kembali kepada Bu Sri Mulyani, kan banyak komentar-komentar miring juga di medsos sekarang ini sejak beliau kemarin salah ngomong tentang beban guru menjadi beban APBN. Sebenarnya kan itu biasa ya. TNI, Polri, ASN ya, semuanya beban APBN gitu kan. Cuma agak sensitif karena kan kondisinya lagi tidak baik gitu kan. Yang perlu dicermati itu sebenarnya gini, beban apapun itu yang masuk kepada APBN itu sebenarnya 79-80% itu adalah uangnya rakyat, karena pajak rakyat itu yang mengkontribusi seperti itu. Pajak sumber daya alam kan cuma 3,4%, pajak korporasi itu sisanya berapa, 17 atau berapa gitu ya totalnya. Nah, ini yang harus harus dicermati sehingga tidak salah ngomong dan sebagainya. Tapi buat saya Bu Sri Mulyani itu juga sosok yang luar biasa. Dia cukup berjasa untuk Indonesia. Pada zaman COVID kemarin dengan Pak Jokowi itu juga mengelola fiskal dengan baik ya. Cuma sekali aja kan kita tumbuhnya 3%, yang lain kan tetap bisa dipertahankan. Itu secara ekonomi makro lah ya. Nah, kalau saya lihat, semua orang bisa salah, semua orang bisa tidak sempurna. Tapi di dalam itu semua pasti ada jasa-jasanya gitu. Kita juga seperti itu kan. Kita kan nggak sempurna juga gitu. Jadi nggak usah terlalu mutungan jadi masyarakat Indonesia semuanya marah-marah dan sebagainya. Situasinya lagi tidak baik-baik saja. Kemarin dengan di DPR kita demo bakar sana bakar sini. Nah akhirnya yang dibakarin kan asetnya negara. Terus tiba-tiba Menteri PUPR dalam 2 hari bisa buat budget 900 miliar gitu. Itu entah dengkul siapa yang dihitungnya, kita nggak tahu. Ini orang-orang kayak gini yang perlu diwaspadai. Nah, kita melihat sosok pengganti Bu Sri Mulyani, Sadewo atau siapa namanya, saya juga nggak pernah kenal, tapi tiba-tiba nongol karena ya mungkin latar belakangnya pasti ada lah ya, rekam jejaknya ada. Kalau enggak kan Pak Prabowo tidak menyomot gitu saja. Tapi ya ada aja miringnya gitu. Katanya itu orangnya Pak Jokowi lah segala macam. Ini sekarang kan isu Pak Prabowo dikepung orang Pak Jokowi ini
termul dan sebagainya ini kan begitu menggilanya. Entah apa maksud mereka ya. Mungkin karena takut sama Pak Jokowi mau jadi presiden yang ketiga kalinya kali ya. Mudah-mudahan saja, kalau kita mah senang-senang aja gitu. Nah, terus gaya. Jadi sudah dikomentari bahwa ini kok kayak gini, omong-omong juga nih dan sebagainya. Nggak usah diponis dulu, wong baru dilantik 1 hari, kita tunggu saja nanti hasilnya. Kan kayak Marwara kemarin kan, begitu dilantik ngobrol meja sana sini. Hari ini jeder. Nggak ada hasilnya juga, belum ada lah, bukan nggak ada ya. Karena 3 juta rumah yang dijanjikan itu kan harusnya 1 tahun 600.000 unit. Sekarang udah 11 bulan, nggak tahu entah kemana larinya kan. Pabrik semennya kemana, batunya kemana, pasirnya kemana, nggak jelas. Tapi ya sudah, kita lihat saja. Karena Pak Prabowo ini kan sebenarnya kabinet yang agak salah nyomot juga kalau menurut saya. Cuma nggak bisa dihindari karena ini kabinet gemuk. Kabinet gotong royong, namanya kabinet merah putih, itu sebenarnya kan ya kabinet apa ya, balas jasa gitu. Karena koalisinya banyak ya. Bayangin 83% di parlemen, koalisinya kan besar itu. Itu kan harus dibagi-bagi semua. Wamen, ngerangkap jadi komisaris dan sebagainya. Tapi ya itu urusan Pak Prabowo lah gitu. Cuma itu nanti larinya adalah ke fiskal. Sama dengan program-program yang tidak disiapkan dari awal, itu akhirnya kan membuat apa ya, kebingungan juga gitu. Membiayain MBG, ini, itu, apalagi kementeriannya jadi 48, tambah 7 lembaga, sudah 55 itu yang baru Pak Prabowo. Ya. Nah, si menteri yang baru ini kan tadi pagi saya lihat presentasinya akan tumbuh 6%, 7% dan sebagainya. Terus dia bilang zaman Pak SBY dulu 6%, zaman Pak Jokowi itu cuma 5%. Dia lupa Jokowi itu kerja efektifnya 6 tahun, bos. 1 tahun pertama persiapan, 3 tahun kena COVID. Masa Anda nggak ingat gitu kan? Nah, ya situasinya seperti itu. Pak Prabowo sekarang kena 5 tahun ini, apakah ekonomi dunia aman-aman saja dengan kondisi yang seperti ini? Jadi nggak bisa. Wong sekarang aja 5% kita juga sudah ngeden juga gitu dapatnya gitu. Tapi tidak apa-apa, karena ini namanya semangat, optimisme, ya silakan ya. Kita tetap mengikuti, mendoakan semoga semua baik-baik saja ya. Itu saja. Jadi buat kita, kalau buat kita itu sama saja dengan apa yang kita harapkan siapapun presidennya ya. Ya, karena buat masyarakat Indonesia ini yang penting aman ya. Ya, begitu saja saya pikir, nanti obrolan kita lanjut lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Kita tentu sebagai rakyat biasa hanya bisa mengamati dari jauh sepak terjang dari menteri arogan satu ini. Kita akan lihat apakah kinerjanya sesuai dengan omongannya. Apakah dia bisa lebih hebat dari Sri Mulyani. Soal Sri Mulyani diganti ada 2 versi. Versi pertama, karena Sri Mulyani sendiri dikabarkan memang sudah beberapa kali meminta untuk mengundurkan diri sebagai Menkyu. Dan puncaknya setelah demo yang membuat rumahnya ikut bicara. Sri Mulyani ikut menjadi sasaran kritik pertama karena ada video deepfake yang seolah-olah dia mengatakan guru adalah beban negara. Padahal itu hoax. Juga soal tunjangan-tunjangan tinggi ke DPR. Padahal menurut saya, soal tunjangan DPR itu ada campur tangan pimpinan DPR dan tentu Presiden sebagai user. Kedua, versi Prabowo memecat Sri Mulyani karena terpengaruh kritik publik tadi dan termakan kelompok-kelompok anti Sri Mulyani. Saya salah satu yang kagum dengan Sri Mulyani karena sepak terjangnya di dunia perekonomian. Terbukti dia juga sudah dipercaya 3 presiden. Jadi dengan kabinet Prabowo kehilangan Sri Mulyani menurut saya itu kerugian besar. Apalagi menteri baru yang datang justru diragukan. Apalagi langsung menunjukkan sikap arogan dan nirempati ke publik. Tapi semoga saja dia bisa bekerja. Karena kalau tidak, siap-siap Bapak dirujak setiap hari oleh rakyat yang Bapak remehkan. Salam kontra narasi.